Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafriuddin. Saya mahasiswa RPL Teknik Otomasi. Kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan sistem SCADA yang saya buat. Sistem SCADA yang saya buat menggunakan CX Supervisor dengan program logiknya saya menggunakan CX Programmer dalam rangka untuk memenuhi EAS atau evaluasi akhir semester mata kuliah sistem SCADA. Oke, topik yang saya ambil yaitu saya membuat sistem SCADA MOS full case system. Sebelum saya melakukan simulasi, saya coba jelaskan sedikit ya, apa itu MOS full case system. MOS full case system yaitu sebuah sistem yang menghasilkan gas inert. Apa itu gas inert? Gas dengan konsentrasi oksigen rendah atau standarnya di bawah 7% by volume. Oke. Fungsinya apa? Yaitu gunanya untuk dimasukkan ke dalam tangki atau vessel penampungan minyak atau tangki dengan hazardous material atau material berbahaya. Kalau dalam sistem migas ya, jadi dalam sebuah tangki penampungan itu pasti ada proses loading unloading, yaitu proses in sama out. Ketika proses out-nya lebih besar daripada in-nya, itu dapat menyebabkan tangki itu dalam kondisi kevakuman, yaitu vakum. Seperti yang kita ketahui, kalau tangki sudah vakum, itu sangat berbahaya ya, karena bisa melakukan bocor, retak, atau deformasi tangkinya. Jadi ketika ada yang bocor, udara bebas bisa masuk. Ketika udara, bahan bakar, dan ada sumber panas yang cukup, itu dapat menghasilkan sebuah ledakan atau kebakaran. Jadi sangat penting juga MOS Fluke System ini. Nah, oke, itu sedikit ya. Jadi tentang MOS Fluke System. Dalam SCADA yang saya buat ini ada dua mode, yaitu mode manual dan auto. Bisa kita masuk ke mode manual. Dalam mode manual ini, valve-valve dan motor itu diaktifkan secara manual. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada alarm levelnya high atau prioritasnya high, kalau di sini saya kasih tulisan merah ini, sistem tidak akan shutdown. Jadi dia cuma rest alarm aja, tapi sistem tidak shutdown. Nah itu, terus itu. Yang kedua, dalam operasinya nanti, ketika sudah running, gas sudah masuk dan diisep oleh blower, gas itu tidak selalu konsentrasinya oksigennya rendah. Kadangkala oksigennya tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau sistem manual, ngatur buka tutupnya masuk tangki atau buang, misal oksigennya terlalu tinggi, harusnya itu nggak boleh masuk dalam tangki, harus dibuang ke atmosfer. Nah, prosesnya ini nanti secara manual, jadi dia bisa auto. Atau kata lain, mode manual ini sebenarnya kita gunakan mode emergency aja. Ketika auto sebenarnya di running, bisa di manual, tapi harus dipantau secara terus menerus. Karena interlock atau safety device-nya kebanyakan udah tidak berfungsi. Karena memang mode manual dirinya. Terus parameter yang dibaca nanti ada tiga, yaitu oksigen, temperatur, sama pressure. Untuk analog inputnya kita pakai sliding bar untuk simulasi ya. Sedangkan untuk safety device-nya seperti pressure switch, limit switch, temperature switch, kita ganti dengan push button. Oke, lanjut ke auto. Kalau auto, nanti dia itu bisa berjalan auto. Mulai dari buka tutupnya valve, start stopnya motor atau AC blower dengan, dan untuk yang seperti tadi ya, ketika oksigennya udah di bawah settingan, dia otomatis akan masuk ke tangki. Ketika dia di atas settingan, dia akan buang ke atmosfer. Tapi untuk sistem pendinginnya dan pompa untuk pendingin dan filternya tetap harus manual ya, sesuai dengan aktualnya juga harus manual. Terus ada beberapa lagi seperti ketika ada alarm dengan level high, dia akan shutdown itu. Terus ada interlocknya juga. Blower tidak akan bekerja jika kontrol valve di saya tidak dibuka. Untuk settingannya minimal ini 20%. Jadi harus dibuka di atas IG blower ini bisa running. Seperti itu. Langsung aja ya. Oh iya, di sini juga ada dua model lah, bukan dua model sebenarnya, dua pilihan yang bisa kita pilih, yaitu menggunakan boiler satu
blower 1 atau boiler 2, blower 2. Jadi kita pilih. Sedangkan di mode manual, ini kita bebas bisa milih yang mana aja. Mau pakai 2 boiler bisa, pakai 2 blower bisa, tapi ya itu self device-nya tidak berfungsi. Oke, langsung aja ya. Kita balik ke auto. Langsung kita coba saja. Oke, kita open dulu. Start. Start di inkubator seal pump. Kita pilih boiler 1 dulu sama IC blower 1. Oke, ini indikasi flue gas ready-nya sudah aktif dan bisa kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Oke, ketika valve sudah buka, oh ini ada alarm. Coba nanti kita cek. Nah, indikator valve-nya terbuka warnanya hijau ya. Nah, ini hijau, terus tinggal IC blower-nya running. Running, valve-nya kenapa dia yang buka atmosfer? Karena oksigen konsentrasinya di atas settingan. Terus dia ada alarm. Ini apa? Oh, ini oksigen alarm high. Coba kita lihat di sorry. Nah, di sini. Nah, ini alarm oksigen high. Oh ya, di sini juga ada bisa lihat itu ya. Lupa saya menjelaskan yaitu kita bisa melihat tren atau grafiknya ya, tiga pembacaan tadi. Selain itu kita bisa log analognya, kita bisa simpan untuk analisa baik satu-satu maupun tiga-tiga. Tuh. Dan untuk alarmnya, kalau alarmnya masih aktif dia akan muncul di sini, tapi kalau historinya, maaf, ini. Untuk historinya bisa kita lihat di sini, ini akan muncul semua. Dan ini bisa diekspor juga. Oke, seperti itu. Oke, ini coba kita turunkan. Harusnya kalau di bawah 7 dia settingannya juga tadi oksigennya kita setting 15, makanya di alarm. Coba kita turunkan. 12. Alarmnya hilang karena setting. Oke. 7 kita coba turunkan lagi. Harusnya dia tutup, dia masuk ke tangki. Masih kurang. Nah, 4 dia langsung masuk otomatis. Atmosfer tutup. Inlet gas. Valve SV19 yang ke tangki aktif seperti itu. Coba kita kasih alarm satu ya yang buat dia shutdown. Salah satunya vibration alarm high. Oke, ini vibration alarm high. Oh, ini nomor 1. Harusnya dia shutdown. Oke, shutdown, sistem shutdown. Dan ada message boiler alarm high. Kalau belum di acknowledge harusnya muncul di sini. Oh, enggak muncul. Oh, sorry. Harusnya di sini. Ini. Ini. Jamnya ketahuan. Aktivasi alarmnya. Luar. Seperti itu ya. Untuk sistem auto. Dan balikin lagi. Coba kita lagi harusnya bilang oke. Stop. Nah, seperti itu. Sedangkan yang manual kita harus start satu persatu. Kita harus start satu persatu. Jadi misal ini harus start satu-satu. Satu. Nah, ini juga satu-satu kayaknya. Jadi benar satu-satu ya. Ini start juga. Start. Nah, start. Ketika ada alarm, misal blowernya ini alarm nih. Jadi dia tidak ada interrupt. Bisa kita lihat. Meskipun ini belum kita buka, tapi tetap bisa kita start. Terusnya kan nggak boleh. Nah, itu bedanya analog sama manual sama auto. Meskipun coba ada alarm, nah vibrasi alarm yang prioritasnya harusnya high, tetap dia nggak stop. Seperti itu. Sekian seperti itu sih. Itu ya bedanya manual dan auto. Harus buka satu-satu. Ya. Dan untuk alarm seperti ini. Coba kita
setting alarmnya apa fungsi, coba ya. Kita naikkan kalau low pressure ini ya. Jadi ini ada legendnya ya. Coba kita temperatur, kita setting 300, kita kasih 300, harinya kan 200, harusnya nyala dia. Nah, alarm high temperature flue gas rise. Kita lihat. High flue gas rise, oke. Sudah aktif ya. Alarm, histori alarmnya aktif. Aktif. Coba pressernya kita naikin. Tadi kan kita setting 800. Kalau kita kasih 1000 harusnya high pressure alarm aktif. Nah ini, alarm high pressure tank rise. Alarm. Kita lihat di ini aktif juga. Oke, kita acknowledge. Acknowledge. Seperti itu. Semua kalau ini low, aktif juga. Oke ya, udah berhasil. Ini juga bisa kita ekspor dengan cara ini. Nah, ini mau ke ekspor kemana bisa. Oke ya, coba kita ekspor boleh. Nah, tinggal kita simpan. Coba di mata kuliah FPL, mata kuliah Apian, project akhir ya. Akhir, itu sih historical alarm. Historic alarm. Bisa kita save. Oke, nah ini sudah bisa ya. Kita kembali lagi untuk itu terus. Nah, ini data loggingnya. Coba kita langsung kita coba aja ya. Kita ekspor tiga-tiganya. Open datasheet. Tadi saya masukkan di folder yang tadi ya. Foldernya pas kita buat SCADA. Nah ini. Kita ambil yang paling terakhir ini. Oh, ini. Ya, kita open. Nah, kalau mau ambil tiga-tiganya, silakan dicentang tiga-tiganya. Kalau satu-satu juga bisa langsung tiga-tiganya aja ya. Nggak usah di export data view. Nggak usah di open datasheet ya. Langsung di export data view aja. Ah, ini udah. Kita masuk. Oke. Nah, oke ya. Berhasil ya. Coba lagi. Sempat kemana? Oke, seperti itu. Oke, auto sudah, manual sudah, historical alarm juga sudah, grafik sudah, data logging sudah, setting sudah. Nah, coba kita lihat di laddernya ya. Saya menggunakan ini. Nah, ini. Untuk scaling analognya saya menggunakan function block, menggunakan script ya. Jadi untuk analog input dan analog output. Nah ini, enaknya kalau pakai function block satu ibaratnya sekali terus kita bisa pakai untuk banyak. Ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk komparasi data floating. Nah, ini untuk ini rubah ya, rubah data ke floating. Setelah video ke floating, baru kita compare ke komparasi data floating. Nah, ada manual, ya. Terus kalau auto tiap sekuen atau perpindahan kita delay 5 detik. Dari 5 detik ini udah aktif langsung sini langsung sini. Kalau kondisi aktualnya itu ini bekerja ketika ini sudah aktif. Aktifnya ini diketahui dari feedback di dalam valve-nya yang mengindikasikan ini aktif. Kalau ini nggak aktif, pasti ini nggak bisa aktif, nggak kerja dan sirkuit gagal. Oke, seperti itu. Dan bermanfaat dan mudah-mudahan. Dan jika ada kurangnya, mohon maaf dan mohon diperbaiki dan sarannya
Ini data, inilah ladder diagramnya. Oh iya, saya pakai CC2M. Saya lupa untuk, nah ini analog inputnya. Ada di unit 0, ini jadi 1. Nah ini rak 0, rak 1. Jadi kalau rak ini alamatnya 0, 0 sekian, kalau ini 2 sekian. Kalau ini berarti 2000, 2001, 2000 lah. Kalau ini karena unit 1, jadi 2010, 2011, dan seterusnya. Itu. Kalau untuk analog inputnya saya pakai kolom ketiga dong. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah dan kekurangan mohon sarannya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, diri saya pribadi khususnya, dan bagi teman-teman yang lain. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.